Hai, tapi nama Valen, umur 20 tahun, kesibukan kuliah. Halo, perkenalkan, tapi nama Oscar, umur 23 tahun, kesibukan kesana kemari. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara, umur 19 tahun, kesibukan kuliah. Tapi nama Ludovic Christopher Emor, umur 24 tahun, tapi kesibukan sekarang sibuk dengan skripsi tugas akhir. Halo guys, perkenalkan nama saya Revol Andris, usia 23 tahun, kesibukan sekarang saya bekerja di bandar. Oke teman-teman, tapi nama saya Tio, umur 20 tahun, kesibukan kuliah. Minimal umur 23 tahun. Alasannya karena umur begitu kita rasa kita so matang dari segi materi, dari segi mental dan lain-lain. Kalau dari kita pendapat pribadi, kita pengennya sih di 26 atau 27. Cuma kembali lagi ketika orang persiapan sih. Kalau misalnya orang siap menikah di umur 23, terus orang pasangan itu so ada, kenapa orang harus menunggu di umur 25, 26 atau 27 toh? 25 tahun itu sih so maksimal. Dan kenapa 25? Karena menurut kita 25 tahun itu umur yang so taraf dewasa dah. Kau mau menjalin ke suatu hubungan yang lebih serius. 25, 26 boleh 26. Jadi alasan karena ya cuma suka di umur begitu. Sekarang juga boleh sebenarnya dah. Tergantung kesiapan juga sih dari tapi pasangan. Tapi kalau untuk bilang sekarang di usia 23 kita siap. Sekarang boleh. 25-26 sih. Lebih alasan supaya lebih dewasa materi dan mental sih. Menurut kita itu tidak salah karena mungkin itu menjadi orang pilihan. Karena kita juga pribadi pernah berpikir untuk menikah muda dalam tanda kutip 20 tahun, 21 tahun. Tapi setelah kita sudah dekat di umur begitu, kita rasa kita belum siap mental, belum siap materi juga teman-teman. Jadi kita tidak menyalahkan orang yang nikah muda, mungkin itu menjadi DP pilihan. Mungkin karena dia suka, dia ada anak yang sebesar di umur yang dia nggak terlalu tua. Kalau orang mau berpatokan ke norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang sebagai masyarakat, otomatis mungkin stigma-stigma yang ada itu bilang kalau menikah muda itu salah. Nah, tapi semua itu kembali lagi ke persiapan masing-masing pribadi mau menjalani situasi dan kondisi itu. Kalau orang siap ketika orang masih muda mengambil tanggung jawab itu, nggak salah-salah juga sih. Itu kan keputusan orang dalam menjalani dalam kehidupan. Nah, yang salahnya itu ketika memilih menikah muda tapi nggak siap. Nah, tidak siap dalam segala aspek, karena ketika nggak siap, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan semacam KDRT yang mengakibatkan perceraian nantinya. Nah, perceraian kan itu kalau mau bilang secara nilai, secara norma tidak bagus dan tidak baik dan tidak patut untuk dicontohi. Itu sih. Nggak apa-apa, menurut kita nggak apa-apa orang suka nikah muda, orang suka nikah tua, bebas. Yang penting dorong dua suka nikah, itu. Jadi poin yang penting dorong suka nikah. Bodoh amat dengan orang pemuda sih. Menurut kita menikah muda itu nggak salah. Mending tergantung dari orang cara pikir lah, itu wajar atau enggak. Terus kalau orang nikah muda itu mungkin orang so siap dan mental, orang materi mungkin. Begitupun orang pasangan, mungkin pasangannya itu ya so siap mau nikah dan di usia yang begitu. Kembali ke tergantung sih daripada orang. Tapi kalau menurut kita pribadi, kembali lagi ke kesiapan mereka sih. Kalau mungkin orang masih muda mungkin untuk orang tua atau orang tua itu mungkin menyadoi, ya gas toh. Kalau ketua mungkin ya sudah salah atau bagaimana ya kalau kita juga kan belum di tahap itu. Tapi kalau bilang menikah pada saat usia muda ya kita
itu kurang dewasa. Kalau bilang salah, nggak salah. Kalau mau bilang betul, tergantung sih kalau menurut kita, karena itu kan dorang yang, maksudnya dorang yang jalani. Yang penting kalau menurut kita kan dorang siap sih. Jadi kita siap menikah ketika kita siap dari tapi dalam diri, seperti siap mental, juga siap materi, dengan temukan yang tepat, pasangan yang mapan, takut Tuhan. Kita ada wanita yang dapat menerima kita apa adanya. Kamu kita itu sih yang terutama. Kalau mungkin materi dan kalau mungkin mental kita siap sih sekarang. Cuma belum ada seorang wanita yang dapat menerima mungkin sekarang. Siap mental loh yang pasti. Kedua, kalau materi lah ya terlalu gimana, karena kan kita orang tua tuh. Kalau kita siap, kalau tanya pasangan siap kan, no? Kalau tanya pasangan siap, kita siap, no? Begitu, pokoknya begitu. Kalau dari kita sih ada dua sih. Pertama itu paling penting mental. Orang mesti ada mental for orang mau jalani, orang mau bertanggung jawab. Kedua itu DP biaya no pastinya. Karena kalau menurut kita mesti ada biaya tuh tetap. Kalau DP semua DP tambahan-tambahan itu orang boleh mencari sama-sama. Ketika punya income sendiri atau pekerjaan. Kenapa? Karena ketika orang masuk ke pernikahan itu bukan tentang kehidupan kita sendiri. Mungkin ada kehidupan orang lain lagi di situ. Ada istri yang nanti akan diteror tapi istri, dan mungkin nanti kita punya anak-anak. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan mau menikah ketika kita belum ada pekerjaan yang bisa menghidupi orang? Menghidupi diri sendiri pun masih sulit. Kita siap menikah ketika ada pasangan. Tidak penting harta, tidak penting mental, yang penting ada pasangan. Itu soal. Yang penting ada pasangan. Karena meskipun harta melimpah, mental kuat baja, tidak ada pasangan, menikah dengan siapa? Itu yang penting ada pasangan. Menurut kita sih after sih, lantaran ya gimana ya kalau mau bilang minimalisir mungkin ada yang tak salah, atau misalnya orang karena dalam tanda kutip sange misalnya tuh sange kong tuh cewek yang orangnya suka dah tuh, serta orang minta-minta dan dia hamil tuh, kong orang mau jalani ini, orang mau menikah dengan dia, orangnya sayangnya ada dasar dah istilahnya tuh. Sex after married, karena menurut kita kalau tanya semacam kado tuh begitu, untuk kasih bukan di hari ulang tahun dah, untuk kasih sebelum dia ulang tahun begitu. Paling kan di hari dia ulang tahun kontung mau turang sunyak ada kado mau kasih apa, bagaimana dia rasa paling nggak mau kasih ada apa-apa mau kasih rupa rasa biasa dah begitu. Oke, pertanyaan ini agak sensitif soal sex before married atau sex after married. Tetapi kalau kita prefer yang mana, nggak usah naif, nggak usah memakai topeng lah istilahnya. Kalau mau mengikuti keinginan daging, pastinya berbicara soal kenikmatan duniawi yang sesaat, orang suka before. Tapi kalau orang mengikuti nilai, mengikuti norma, mengikuti agama yang diajarkan dari orang sejak kecil sampai orang kita umur 20, kita lebih memilih after, karena ketika orang melakukan hal tersebut sebelum dan terjadi kesalahan dan orang harus menikah gara-gara hal tersebut, itu akan menjadi salah satu aib sih, apalagi di masyarakat orang Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri, di barat-barat sana, orang-orang mau begitu sebelum orang menikah nggak jadi masalah, karena orang pe nilai, orang pe norma kehidupan itu nggak sama dengan orang di sini. Nah, jadi ada baiknya after married. Lebih bagus kan after, kan lebih bagus after supaya jauh dari orang-orang
pandangan buruk, no? Tetapi tergantung kondisi juga saat itu, no? Kalaupun ada kesempatan, apalagi kita laki-laki tuh terlalu naif menurut kita kalau kita bilang after. Jadi tergantung kondisi. Kalau menurut kita sih tergantung dari ya pasangan. Nomor lebih baik after sih, supaya ya demi juga menjaga nama baik keluarga, nama baik pribadi juga toh. Karena kalau orang nikah baik-baik, ya pasti juga sampai nama baik juga ada dah. Tapi ya apa ya mau bilang, kebanyakan sekarang sih yang terjadi, so ya 70% lah before kan. Ya kalau mau bilang semua sih tergantung dari orang cara menjalani hubungan bagaimana. Itu sih kita pilih. After before itu ya belum tahu sih. Jadi kalau lebih ke kita, mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau lebih ke kita lebih prefer yang sex after married, karena kita tidak bisa memastikan itu cowok itu betul-betul setia apa kita, cuma karena kita takut kaget ketika kita kasih sesuatu hal itu seks bisa tinggal apa kita. Maksudnya kita tidak bisa menjamin itu semua ketika kita semua memberikan semua sampai ke hal yang intim begitu, dia tidak akan mesti tinggal apa kita. Jadi itu tidak menjamin juga dengan satu ya, itu dari ajaran orang tua mungkin yang lebih jaga diri.